Kini, seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat di negeri berpenduduk Muslim, kecenderungan untuk berganti corak agama mulai terjadi. Banyak masyarakat yang mulai mencari alternatif baru untuk berspiritual dengan Tuhan, mulai dari jalan filosofi hingga ke membuka kembali filsafat agama-agama politeisme kuno yang dulu pernah ada. Itulah kenapa sekarang filsafat Hindu, Buddhisme, dan Taoisme kembali berkembang di Asia dan di Barat. Secara KTP, masyarakat bisa saja tetap berstatus sebagai penganut agama Kristen atau Islam, bahkan masih melakukan ibadah agama sesuai dengan syariat agama mereka. Namun secara pemikiran dan kesadaran, mereka mulai membuka diri terhadap alternatif-alternatif baru, karena agama yang ada telah gagal memberikan rasa kemanusiaan. Di Indonesia juga sama, kecenderungan untuk meningkatkan spiritualitas kini tak hanya terbatas pada ritual syariat agama monoteisme saja, tapi masyarakat sudah mulai belajar filsafat dan beragam filosofi agama-agama kuno. Ada yang belajar melalui filsafat kepercayaan kuno, seperti Kapitayan dan sebagainya. Ada yang belajar melalui Tantra, ada juga yang akhirnya memperdalam tasawuf atau mistisisme Kristen seperti yang terjadi di Timur Tengah di abad pertengahan dulu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang agama Samawi yang sekarang populer dianggap telah gagal memberikan jalan moral dan jalan spiritual kepada masyarakat, di samping faktor kesadaran masyarakat yang mulai berkembang. Agama Samawi telah dijalankan dengan begitu kaku, bahkan tak jarang sering dilibatkan dalam proses politik, sehingga jual beli ayat dan dalil di masyarakat untuk memenangkan politikus tertentu kerap terjadi. Neraka dan dosa tak jarang dijadikan definisi sempit sebatas siapa pemimpin yang dipilih nantinya. Katanya, kalau kita memilih pemimpin X yang merupakan orang dengan basis agama yang kuat, maka kita akan terhindar dari hisab yang berat di akhirat dan terhindar dari siksa neraka. Tak hanya soal politik saja, soal kehidupan bermasyarakat juga sama. Banyak orang menganut agama Samawi dengan kaku dan keras, sehingga mereka merasa diri mereka paling benar, dan akhirnya merasa berhak untuk mengatur dan menentukan neraka dan dosa orang lain. Padahal sebenarnya, perasaan merasa paling benar sendiri, merasa lebih suci dibandingkan orang lain, dan merasa paling berhak atas surga dan pahala itu adalah sifat-sifat narsistik, yang sebenarnya bisa dikategorikan sebagai sifat toksik dalam beragama. Ketika suatu agama sudah banyak didominasi oleh orang-orang toksik, maka agama tersebut pasti perlahan-lahan akan ditinggalkan dan manusia mulai mencari alternatif baru untuk berspiritual. Karena pada dasarnya semua manusia adalah makhluk spiritual, baik diakui ataupun tidak. Dan ketika agama lama mulai banyak terjadi penyimpangan moral dan mulai gagal memberikan kemanusiaan di peradaban, gagal memberi jalan spiritual kepada manusia, maka manusia akan mencari alternatif model spiritual atau model teologi baru, entah melalui konsep agama yang dimodifikasi atau diperbarui, atau bahkan dengan konsep teologi yang benar-benar berbeda dan sangat bertentangan dengan agama lama. Namun lucunya, mereka-mereka yang membawa perubahan atau pembaharuan ini justru sering dicap sesat, ateis, atau agnostik. Sama seperti dulu Ibrahim, Musa, Yesus Kristus, dan Muhammad juga dicap sesat dan ateis oleh penganut agama mayoritas kala itu yang agamanya sudah gagal membawa kemanusiaan dan moral di masyarakat. Jadi, dari fenomena dan sejarah, kita akhirnya dapat memahami bahwa agama sebenarnya adalah produk budaya yang dibentuk oleh manusia itu sendiri. Tentu saja, ini dibentuk oleh manusia dengan kesadaran yang lebih tinggi. Dan, model agama selalu mengalami perubahan ketika agama tersebut dianggap tidak lagi relevan untuk menata moral dan kemanusiaan. Proses transisi agama lama ke model agama atau konsep teologi yang baru ini akhirnya sering disebut dengan akhir zaman. Didn't even get to